Nah, setelah Said menyelesaikan tugasnya membukukan Quran menjadi satu bundle, hasil karyanya diserahkan kepada Utsman bin Affan. Pada waktu sudah terbentuk Quran resmi versi Khalifah, Utsman memberikan dekret perintah semua Quran yang berbeda dari yang versi pemerintah, versi Utsman yang dikerjakan oleh Said bin Sabit dan kawan-kawan, semua harus dihancurkan. Jadi lempengan Quran yang dicatat di dalam lempengan-lempengan tulang belikat unta, yang ditulis di tanah liat, yang ditulis di fragmen gulungan-gulungan kulit binatang, yang ditulis di lembaran-lembaran kertas, yang ditulis di pelepah kurma, yang ditulis di batu, maupun yang dalam bentuk musaf-musaf yang terpecah di sahabat-sahabat dan istri-istri Nabi, semua dibakar, disobek-sobek, dan dihancurkan. Ini menarik ini. Bahkan musafnya Aisyah di dalam tulisannya Munim Siri, musafnya Munim Siri di dalam tulisannya Muhammad Khalil Katan, musafnya Aisyah setelah dibaca sama Utsman, setelah Quran versinya Utsman selesai, musafnya Aisyah, Quran miliknya istri Muhammad, Aisyah, disobek-sobek. Bahkan ada hadis yang mengatakan sebagian Quran lain direndam di dalam air bercampur cuka, dibersihkan. Karena harga kertas mungkin waktu itu mahal, jadi tulisannya dihapus semua. Jadi ada yang dicuci, dibersihkan, ada yang dibakar, ada yang disobek-sobek, dimusnahkan. Jadi seperti inilah cara umat Islam memperlakukan kitab sucinya. Ini catatan sejarah yang tidak bisa dibantah. Perilaku umat Muslim terhadap kitab sucinya sendiri menyobek-nyobek, membakar, memusnahkan, menghancurkan, menyuci, merendam dengan cuka. Ini cara umat Muslim karena ini perintah khalifah. Dan mengenai hal ini, kenapa kitab suci kalian yang asli, kitab suci kalian Quran yang dari zaman awal yang dicatat di sampingnya Muhammad entah dengan media seadanya, musaf-musafnya istri-istri Muhammad, kok semuanya akhirnya dihancurkan? Alasanmu itu apa? Biasanya Anda bisa baca semua di dalam tulisan-tulisannya Munim Siri dan tulisan-tulisan yang lain yang memiliki kualitas akademis yang bagus. Kita diberi informasikan juga sebelum dilakukan pembukuan satu bundle ini, di zaman para sahabat Muhammad, antara sahabat yang satu dengan mushaf Quran yang lain itu beda-beda. Bedanya itu signifikan. Di dalam bukunya Kontroversi Islam Awal yang sebelah kiri, di halaman 138, surah Ali Imran, surah ketiga nomor 19, contoh, versinya Utsman, inna dina indalahil Islam. Agama yang diridhoi Allah, yang di sisi Allah adalah agama yang benar, agama Islam. Tapi di dalam mushafnya Ibnu Mas'ud, di dalam Quran manuskripnya miliknya Ibnu Mas'ud tertulis bukan innal dina indalahi Islam, inna dinal indalahi hanifiyah. Agama yang benar, yang berada di sisi Allah, yang diridhoi Allah adalah agama Hanif, bukan agama Islam. Perbedaan antara dua ayat yang sama, tapi narasinya yang satu dengan yang lain seperti ini, agama Hanif yang benar, yang satu agama Islam. Ini perbedaan yang cukup signifikan. Dan banyak ulama-ulama Muslim kemudian berusaha menjelaskan kenapa Quran-Quran awal memiliki perbedaan-perbedaan teks yang cukup signifikan artinya. Jelaskan. Tapi ya rata-rata mereka menganggap bahwa itu dibuat di make simple, disederhanakan. Tapi ya jelas saja jawaban itu bukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan, memuaskan secara akademis, karena jawaban-jawaban itu hanya bersifat kalau dalam bahasanya Munim Siri, jawaban yang didorong oleh motivasi teologis. Jadi ya jawaban-jawaban dengan asumsi-asumsi teologis saja, daripada penjelasan secara akademis. Jadi kalau Anda merupakan orang yang kritis secara akademis, Anda nggak akan cukup puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh ulama-ulama Muslim yang berusaha menjelaskan perbedaan-perbedaan ini. Dan juga Anda lihat data-data berikutnya, hampir semua penulis-penulis
sejarah Al-Quran, mencatat pemusnahan manuskrip awal. Itu semua ditulis semua. Dan saya rasa semua orang harus tahu. M. Hadi Ma'rifat, di saat disalin, materi-materi dikumpulkan. Tapi setelah dikumpulkan, terbentuk, mengumpulkan mushaf-mushaf atau lembar-lembaran sebagai catatan Al-Quran dari semua negara-negara Islam. Kemudian menghapus dan menyirnakan, memusnahkannya semua. Jadi, Quran di semua negara-negara Islam, di zamannya Utsman itu dari seluruh Afrika Utara, seluruh Arab, Palestina, sampai Yaman, Arab Saudi, sampai Iran, Irak, Syria, sampai perbatasan Rusia, semua Quran di seluruh negara-negara dikumpulkan, dicuci, dibersihkan, sebagian dimusnahkan, disirnakan. Dan diberikan suatu ketetapan, aturan, semua orang muslim di dalam wilayah kekhalifahan harus membaca mushaf, mengharuskan semua kaum muslim untuk membaca mushaf yang sudah dikumpulkan dan melarang mereka berpedoman kepada mushaf-mushaf dan bacaan-bacaan lain. Hanya boleh memakai satu versi Quran, versi khalifah. Yang lain dihancurkan, dilarang dipakai. Jadi hanya boleh ada satu versi, tidak boleh ada dua versi. Ini. Dalam tahap pengumpulan mushaf dan penghapusannya, Utsman mengutus beberapa orang ke berbagai negeri dan mengumpulkan mushaf-mushaf serta lembar-lembaran yang di dalamnya tercantum Al-Quran. Kemudian setelah menyebar kemana-mana dan mengumpulkan, kemudian membakarnya. Jadi ada upaya penghilangan barang bukti, penghilangan kitab suci di awal-awal berdirinya Islam, khususnya di zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Ini, kalau ini sudah diperintahkan Utsman sebagai kaisar Islam, Khalifah, itu imperium itu dia, pemimpin tertinggi Islam. Kalau ada yang bantah, dipersekusi, bisa mati. Anda baca ini. Yaqubi berkata, mereka telah mengumpulkan semua mushaf dari segala penjuru dan mendidikannya, digodok, mendidikannya ke dalam campuran air, dan juga kemudian mencucinya. Jadi, sebagian Quran yang sudah dikumpulkan, direbus dalam air yang mengandung cuka, kemudian dicuci, dibersihkan. Sebagian dari mereka berkata, mereka membakar semua mushaf-mushaf itu. Jadi yang nggak dicuci, yang tidak direbus, digodok, dibakar langsung. Hanya mushaf Ibnu Mas'ud saja yang masih tetap terjaga. Karena Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Muhammad yang terkemuka, menolak untuk menyerahkan manuskrip Qur'annya kepada Abdullah bin Amir. Karena Ibnu Mas'ud menolak menyerahkan Quran versinya kepada Abdullah bin Amir, Utsman memaksa dia menghadirkan Abdullah bin Mas'ud untuk datang ke Madinah. Panggil Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dipanggil sama Khalifah, dia datang. Ibnu Mas'ud pun hadir ke Madinah. Di saat dia datang ke Madinah, Utsman lagi berpidato. Ketika mengetahui ada Ibnu Mas'ud, Utsman berkata, sebentar lagi hewan berkaki 4 yang buruk akan datang. Jadi begitu dikasih tahu ada Ibnu Mas'ud sudah datang, Utsman itu menghina dengan kata-kata hinaan yang kasar. Sebentar lagi hewan berkaki 4 yang buruk akan datang. Begitu ada hinaan seperti itu dari Utsman, Ibnu Mas'ud tersinggung dengan sapaan kasar yang diucapkan Utsman. Ibnu Mas'ud menjawab ungkapan itu dengan kata-kata yang kasar pula. Jadi begitu dia datang menemui, dibilang itu Ibnu Mas'ud datang. Utsman menyambutnya dengan kata-kata hinaan yang kasar, dibalas dengan kata-kata yang sama-sama kasarnya pula. Begitu Ibnu Mas'ud membalas dengan kata-kata yang kasar, saling ejek, saling maki. Pada saat itulah Utsman memerintahkan Ibnu Mas'ud diseret-seret Ibnu Mas'ud. Akhirnya tentara-tentara Islam menyeret menangkap Ibnu Mas'ud. Akibatnya tulang rusuk Ibnu Mas'ud. Nah, di dalam tulisannya Muhammad Khalil Katan tidak dijelaskan, ada kalimat yang hilang. Akibatnya tulang rusuk Ibnu Mas'ud. Kenapa rusuknya hilang? Coba. Ada apa di sini? Ada kata yang hilang. Jadi di dalam terjemahan sejarah ilmu-ilmu Quran yang ditulis Muhammad Khalil Katan, ada kalimat yang janggal yang tidak selesai kalimatnya. Jadi Ibnu Mas'ud ditangkap, diseret, terus akibatnya tulang Ibnu Mas'ud berhenti. Kenapa memang? Apakah patah? Apakah rusak?
atau apa nggak ngerti. Jadi intinya ada persekusi, penganiayaan, bahkan di dalam catatan lain, barang siapa yang menolak menyerahkan Quran yang berbeda, berisiko mati, bisa diserbu dan dibunuh. Ini catatan di Muhammad Khalil Qatan di dalam Hadi Ma'rifat secara Al-Quran. Nah sekarang kita lihat buku-buku yang kedua, buku tentang ilmu Al-Quran, tentang sejarah Quran, pembentukan Quran seperti apa. Ini, maaf tadi yang ini dari tulisannya, ini tulisannya M. Hadi Ma'rifat, bukan Muhammad Khalil Qatan. Khalil Qatan yang berikut ini. Ini, mana Khalil Qatan? Nih, pemusnahan dan penghancuran massal Quran di seluruh negara-negara Islam juga dilaporkan yang sama di dalam bukunya Mana Khalil Qatan di halaman 93. Kemudian Utsman bin Affan memerintahkan membakar semua bentuk lembaran atau mushaf yang selain dari yang dia miliki. Selain milik khalifah, selain Quran resmi milik pemerintah Islam, harus dirampas, sobek, bakar, hancurkan. Umat pun menerima perintah itu dengan patuh. Sedangkan kiraat dengan 6 huruf lainnya ditinggalkan. Jadi ada 7 kiraat. Ada 7 bacaan. Yang dulu di zaman Muhammad diizinkan, beda-beda bacaan, diizinkan, dibiarkan. Di zamannya Utsman tidak boleh lagi. Hanya boleh ada satu macam bacaan saja, satu kiraat saja. Semua kiraat yang berbeda dari versinya pemerintah Islam, 6 bacaan yang lain harus dibakar dan dimusnahkan. Jadi, dengan catatan ini fakta sejarah, bahwa pasca di zaman Utsman dan seterusnya, tidak lagi kita bisa berargumentasi dengan perbedaan kiraat. Karena apa? Di zaman Utsman, penyobekan, pemusnahan Quran-Quran yang ada, itu hanya untuk menertibkan, tidak boleh ada banyak bacaan, tidak boleh ada 2 bacaan yang berbeda, tidak boleh ada 6 bacaan, tidak boleh ada 7 bacaan, hanya boleh 1 bacaan. Jadi, argumentasi itu perbedaan bacaan, nggak bisa lagi, karena hanya boleh ada 1. Sedangkan kiraat dengan 6 huruf lainnya ditinggalkan. Keputusan Utsman ini tidak salah, sebab Quran dengan 7 bacaan tidak wajib. Seandainya Muhammad mewajibkan kiraat dengan 7 bacaan itu semua, tentu setiap huruf harus disampaikan secara mutawatir sehingga menjadi suatu pembelaan hujah. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Ini menunjukkan bahwa bacaan kiraat Quran dengan 7 huruf itu termasuk dalam kategori keringanan, dan bahwa yang wajib ialah menyampaikan sebagian dari 7 huruf tersebut secara mutawatir, dan inilah yang terjadi. Garis yang terakhir, kalimat yang digarisbawahi yang terakhir, Utsman menyatukan umat Islam dalam 1 mushaf dan 1 huruf, sedangkan mushaf yang lain semua disobek, dimusnahkan, ada yang dibakar, ada yang direbus.